Kemudian dikatakan lagi di sini wa yustasna min hadzal qismi al maitatu allati la damalaha sailun, dan dikecualikan dari bagian ini. Tadi kan dibilang air sedikit, kejatuhan najis, nggak bisa dipakai. Berapa sedikit? Kurang dari dua kula. Nah, air kurang 2 kula, kejatuhan najis, nggak bisa dipakai, tapi dikecualikan. Artinya masih tetap bisa dipakai, ya, bila mana kejatuhan najis, dan najisnya itu najis yang tidak punya darah mengalir, seperti misalnya ini laler. Ada hewan itu kalau dibelek, kalau dipotong, darahnya nggak mengalir, ya, darahnya nggak mengalir itu. Nah itu kejatuhan di ember, ya, ada air seember, kejatuhan laler, maka nggak ngapa-ngapa itu. Dan laler itu adalah udah jadi bangkai, namanya bangkai laler. Tapi karena dia binatang yang kalau dipotong, dibelek, nggak punya darah, kayak nyamuk pada. Nyamuk itu ada darah, ya darah dari orang lain disedot begitu, ya. Jadi padahal hewan tersebut tidak punya darah mengalir, ya, kalau dibelek. Nah kalau kejatuhan di ember yang ada airnya, maka tuh nggak ngapa-ngapa selama nggak berubah. Tadi kan dibilang kejatuhan najis berubah nggak boleh. Lah ini bangkai ini kan najis. Oh ini bangkai lain, bangkainya tidak punya darah mengalir, maka itu dikecualikan, ya. Tuh, wa yustasna min hadzal qismi, dan dikecualikan dari bagian ini al maitatu, bangkai allati la damalaha, yang tidak ada darah bagi bangkai itu, sailun, yang mengalir. Darahnya nggak ada mengalir, walaupun ada nggak mengalir karena sedikitnya itu, ya. Jadi yang tidak ada darah mengalir ketika dibunuhnya, inda qatliha, ketika dibunuhnya itu hewan, ya, itu nggak ada darah mengalir. Au syaqi udwin minha, atau dibelahkan suatu anggotanya kita belah, ya, sama aja membunuh begitu. Nah itu di Latin darahnya nggak mengalir, ya, daripada bangkai itu. Jadi bangkai itu dibunuhkah atau dibelahkah, maka nggak punya darah mengalir. Kejatuhan di airnya sedikit, itu nggak termasuk najis, ya, dikecualikan. Dicontohin kadzubabi, seperti bangkai lalat. Kenal lalat? Tahu laler, ya? Laler. Jadi bangkai laler mati. Kan ingat dalam agama, setiap bangkai adalah najis. Semua bangkai najis, kecuali maaf bangkai orang nggak najis. Sama bangkai ikan. Kenal ikan itu? Iya, ibu kebanyakan beli ikan udah pada mampus semua tuh. Bahasa agamanya bangkai, cuman belum bau begitu. Paling bau amis, ya. Beli ikan itu nggak ada yang dipotong, kecuali ayam pakai dipotong, ya. Jadi ikan apa aja, ya, itu dia mati, dia nggak najis. Anggap kita mau sembahyang nih, megang ikan dulu, paling tangan kita amis, tapi tangan kita nggak bernajis, begitu. Tapi kalau ada ayam mati nggak dipotong, kita pegang, ya udah najis. Najis itu dipegang najis kalau, ya, salah satunya tangan kita atau bangkai ayam basah. Kalau dua-duanya kering, ya nggak begitu pengaruh itu. Tangan kita kering, bangkai ayam kering, ya, walaupun kita sentuh, tangan ini nggak membekas, tangan nggak ngaruh itu, ya, karena sama-sama kering. Kalau tangan saya basah aja, ya, megang bangkai ayam, tangan saya kena najis sudah. Ntar mau sembahyang harus dicuci. Tapi kalau ikan nggak apa-apa. Jadi anggap kita mau sembahyang, nerima ikan dari tukangnya, kita taruh di kulkas, tangan kita bau amis, nggak apa-apa, sembahyang bau amis, Allahu Akbar, nggak apa-apa, karena ikan nggak najis, kan bangkai,
karena dia pengecualian. Bangkai ikan namanya, bangkai ikan ame orang mati nggak najis. Kita udah udah wudhu, megang mungkin kerabatnya yang meninggal, dipegang begitu, nggak najis. Ya syaratnya kalau sama-sama satu jenis nggak batal. Ya lain jenis nggak apa-apa, suami istri atau anaknya meninggal, disentuh begitu, dipegang ya. Kemudian yang menyentuh udah berwudu ya. Nah, dia tuh tangannya nggak bernajis gara-gara menyentuh manusia yang meninggal. Kalau lain jenis nggak ada hubungan mahram, paling batal, tapi bukan najis, batal lain lagi ceritanya. Kalau batal berwudu, kalau najis dicuci yang kena najis itu. Ya. Jadi bangkai manusia, bangkai ikan. Ada lagi yang satu lagi, bangkai balang kayu katanya itu yang gede, balang kayu. Ya. Zaman dulu tuh kalau panas-panas dia lari, kretek begitu. Gede itu. Itu boleh ditambus, dimakan. Boleh dimakan dia. Tapi kalau balang yang kecil-kecil jangan dah, dia termasuk serangga begitu. Kalau kita ke sawah, kita jalan pada kabur itu. Itu balang halus-halus itu. Tapi kalau balang yang gede, yang namanya balang kayu, kata orang kita balang kayu. Ya, bahasa Arabnya jarod begitu. Itu boleh dimakan dia, nggak pakai dipotong. Kalau ditambus nggak apa-apa. Kenal ditambus? Tambus, bakar katanya. Baik. Jadi kesimpulannya tadi ada hewan yang tidak punya darah mengalir, masuk di dalam air yang sedikit, nggak ngapain-ngapain. Kecuali kalau berubah sih udah nggak kena aja. Boro-boro yang sedikit, seempang berubah, nggak bisa, karena udah berubah bengu misalnya. Dilihatin, diperiksa, ada bangkai apaan tuh, anak kambing mati di situ. Ya, seempang bau semua, ya udah. Atau zaman dulu sumurnya lagi dinimba, dia mau wudhu, kok bau, di senter begitu. Ada ayam celentang udah mati. Ya udah, air sesumur nggak bisa dipakai, kan banyak karena udah berubah. Nah kalau nggak berubah nggak apa-apa, ya nggak berubah. Nah kalau sedikit, dia nggak ngelihat berubah nggak berubah, nggak boleh aja, karena sedikit nggak punya kekuatan. Ini repot emang ngomongnya, begitu. Jadi seperti bangkai lalat, ilam tutrah fihi, jika bangkai itu tidak dilemparkan ya ke dalam air itu, walam tughayyirhu, dan tidak merubahkannya tuh. Dengan syarat tadi kan saya bilang bangkai yang tidak berdarah mengalir seperti lalat atau apa lalat tadi selain lalat ya nyamuk dan sebagainya itu kalau jatuh ke airnya sedikit maka kan dibilang nggak najis, kecuali dilemparin sengaja. Ini jatuh sendirinya, ya jatuh sendirinya. Mungkin juga cecak juga begitu. Cecak itu hewan yang tidak ada darah mengalir kayaknya. Ya, kalau ada cecak begitu kita potong nggak ada darahnya, kecebur di ember, udah mati begitu kan. Cuman air itu yang di ember kita cium nggak bau, warnanya biasa, rasanya biasa, itu nggak ngapa-ngapa. Kan airnya sedikit. Kan biasanya kalau kejatuhan najis, ya namanya bangkai kan najis. Nah, itu nggak boleh dong. Wah ini kan hewan yang tidak ada darah mengalir. Kemudian ini hewan yang tidak ada darah mengalir, tidak dilemparin. Kalau ada misalnya cecak mati, ada di bawah kita pungut, kita taruhin di ember. Nah itu yang nyari gara-gara itu. Itu nyari penyakit itu. Nah itu yang nggak boleh. Lu mau ngapain? Usil. Itu namanya usil. Ketika dia usil dihukum. Apa hukumannya? Air di ember nggak bisa dipakai. Atau laler dah, ditangkap laler, dimatiin dah 2 biji atau kayak diambil, diceburin ke ember yang ada airnya. Itu pun dia nyari gara-gara juga tuh, usil lagi. Ya. Walaupun tuh air seember nggak berubah, laler. Ya. Walaupun udah bangkai kasarnya, nggak berubah karena dia
hewan tidak darah mengalir. Cuman gara-gara taruhin sengaja. Ini kita cerita yang nggak sengaja. Kita ngelihat begitu di ember, oh ada laler 2 biji udah pada mati. Nah, air di ember bisa dipakai buat berwudu. Ya. Loh kan laler mati namanya bangkai. Setiap bangkai adalah oh ini adalah laler yang tidak berdarah mengalir. Dan kita nggak sengaja masukin. Dia masuk sendiri kali di situ. Contoh yang paling gampang seperti kita mau bikin teh. Mau bikin teh kan kita gulain nih biar manis ya. Gulanya banyak semut. Kita mau gurah dulu tuh semut, lama banget. Saya sendok aja udah semut-semutnya, gue ceburin dah. Aduk, pada mampus tuh semut. Berarti di teh itu ada bangkai semut. Semutnya mati. Tapi kan semut nggak ada darah mengalir. Ya itu kita gampangin, nggak apa-apa dah. Kita nggak sengaja. Kita mau ngambil apaan? Kita mau ngambil semut apa mau ngambil gulai? Ngambil gulai. Ada semut di situ mah gue pikirin, pokoknya gue ambil. Kita nggak sengaja. Saya bilang tuh nggak sengaja. Yang sengaja tuh di gulai kita ambilin semut atu, masukin ke gelas. Ya. Ini kita nggak sengaja. Tujuan kita mau ngambil gula. Contoh yang lain, zaman dulu orang tua yang punya sapi, dia kan meresnya misalnya asar begitu, dibawa milir pagi, ya itu kan ketika dimasak ada apanya tuh, ada kepala susu. Nah kepala susu itu kita kan nggak langsung goreng dah, nungguin banyak dulu, kita dijual lagi tuh, namanya minyak susu begitu, disimpan banyak apaan itu? Minyak belatung. Ya, udah kita goreng aja, emang buang atu-atu. Ya kelamaan. Kita goreng belatungnya mati. Setiap yang mati adalah najis alias bangkai, tapi dia nggak punya darah mengalir. Ya udah dimaafin begitu. Lagi dia itu dimaafin lantaran istilahnya sulit mengelakkan. Ada orang makan peti juga begitu, makan peti mentah. Iya, digagot ada belatungnya. Nah, udah gagot terus. Makan terus begitu. Lu makan belatung? Kagak, gua makan peti. Makan peti ya. Dia ngapain di situ? Ya. Itu hal-hal yang dimaafkan itu hal-hal dimaafin, soalnya sulit mengelak. Bagaimana lagi? Gimana lagi? Yang sering banget tuh kepala susu itu. Zaman dulu banyak belatungnya. Digoreng dah, belatungnya mati. Terus ampasnya kita makan. Ame belat. Ya udah biarin. Kita mau makan ampas susu, bukan makan belatungnya. Ada belatung di situ mang gue pikirin. Pokoknya gue pikirin lagi itu dah nggak dipikirin. Ya. Itu dia. Itu contoh-contoh aja itu. Hewan yang tidak berdarah mengalir dan hewan yang sulit kita mengelak. Ya, sulit kita mengelak maka dimaafin. Kemudian wakadza wakadzan najasatul lati la yudrikuhat torfu. Ya. Dan begitu pula najis yang tidak terlihatnya oleh penglihatan mata. Ada najis nggak bisa dilihat ame mata, aneh itu. Dan begitu pula najis yang tidak terlihatnya oleh penglihatan mata. Itu nggak ngapa-ngapa tuh, kita nggak kena najis itu. Alasannya nggak bisa dilihat ame mata itu najis. Ya biasanya kalau najis nggak lihat mata ya nggak ada hukumnya kan, nggak bisa dilihat dengan mata begitu. Tapi secara akal ada. Contohnya kita zaman dulu ya buang air besar di jamban, kenal jamban? Jambannya jauh dari rumah, di Pongkol Punang, kayak apa itu dulu tuh, di kebun pokoknya kan. Iya. Nah lalernya banyak banget, mau dibilang apa? Dinemprok di kepala, dinemprok di muka.
Sedangkan laler tadi habis nemprok di kotoran. Habis nemprok di kotoran, nemprok di muka kita, di kepala kita, di badan kita. Apakah kepala badan bernajis? Oh enggak lah katanya. Karena kalau kita lihat nggak ada najisnya, saking kecilnya itu najis. Emang siapa yang lihat kaki daripada laler? Kecil banget kaki laler. Mungkin pakai alat mikroskop begitu. Maka itu dimaafkan lagi, sulit dielakkan. Itu hal yang dimaafkan, sulit mengelak. Ya. Sulit mengelak itu. Jadi keluar dari jamban, dia nggak mesti mandi. Mandi kenapa? Gue tadi dikerubutin sama laler. Kok mandi? Karena laler kan habis nemprok. Habis nemprok di gituan, nemprok di muka kita, di tubuh kita. Berarti kita wajib mandi nih begitu. Wah ini orang bisa-bisa lama-kelamaan jadi toge. Mandi mulu. Enggak wajib mandi. Enggak wajib mandi ya. Lama-kelamaan bisa tumbuh tuh di kepalanya toge. Mandi mulu, mau ke jamban mandi, ke jamban mandi. Ya. Enggak wajib. Walaupun secara pasti, secara akal itu laler bawa najis begitu. Dan najisnya nggak bisa dilihat oleh mata begitu. Itu yang dikatakan wa kadzan najasatul lati la yudrikuhat tarfu. Dan begitu pula najis yang tidak terlihatnya oleh penglihatan mata. Fakullum minhuma, maka masing-masing daripada kedua najis itu la yunajjisul ma'i, tidak menajiskan al-ma'i, perkara yang cair. Perkara yang cair baik air ataupun apa yang cair seperti minyak kelapa. Ibu sering goreng begitu. Habis goreng ikan gesek, apa itu ikan gesek? Bulu ayam. Ikan bulu ayam kita goreng begitu kan. Habis goreng minyaknya kita taruh, banyak kecoanya tuh. Bekas minyaknya. Kita mau pakai lagi, pakai udah kan ada kecoanya tuh bangkai. Ya udah dimaafin itu. Ya. Nggak menajiskan itu. Karena namanya kecoa atau apa kali hewan kebanyakan nggak ada darah mengalir. Kebanyakan nggak ada darah mengalir. Hah? Cecek ya, sama cecek. Iya, nggak apa-apa cecek. Iya. Cuman kalau kita bawa cecek, kita kantongin bawa sembahyang itu nggak boleh itu. Itu namanya bikin urusan. Bikin urusan itu. Ya. Tapi kalau cecek jatuh ke ember, udah mati, embernya kita lihat ada airnya, kita cium airnya nggak bau, rasanya biasa, warnanya biasa, boleh dipakai. Loh kan kejatuhan cecek mati. Ketika cecek mati namanya bangkai. Terus rumusannya setiap bangkai tapi ini dijawab yang dikecualikan. Karena dia hewan tidak punya darah mengalir ya. Ya, pokoknya biar paham aja begitu, biarin bolak-balik. Kemudian wa yustasna aidan suwarun, dan dikecualikan pula surah. Surah ini artinya gambaran-gambaran mazkurun fil mabsutat, yang tersebut di dalam kitab yang panjang lebar. Ya, yang panjang lebar. Maksudnya nih ada juga nih gambaran-gambaran yang lain yang dikecualikan. Tadi kan dicontohin seperti laler, ya, belatung misalnya. Kemudian lagi saya contohin tadi ya balang dan sebagainya yang nggak punya darah mengalir. Tapi dia dikatakan bangkai, maka setiap bangkai kan najis. Atau kakinya nemprok di kotoran, berarti kan kakinya bawa najis. Tapi kan itu dimaafkan, ya. Itu dimaafkan. Nah, ada disebut di dalam kitab-kitab yang gede. Cuman di sini nggak disebutin. Apa contohnya tuh? Seperti sedikit bulu dari hewan yang nggak boleh dimakan. Ada hewan yang nggak boleh dimakan. Kucing dah kucing. Kucing nggak boleh dimakan.
kali juga potong kucing di sop begitu. Namanya sop kucing, haram itu. Dia karena hewan yang bertaring. Alasannya di hewan bertaring, nggak boleh dimakan. Nah, kucing itu hewan nggak boleh dimakan. Kemudian bagian tubuhnya kalau terlepas najis. Bagian tubuhnya kalau terlepas najis begitu. Karena dia hewan yang nggak boleh dimakan, tuh mazhab Syafi'i begitu. Ya. Nah, ketika bulunya terlepas, kadang-kadang nempel di kita, namanya kucing, nempel di sejadah, banyak bulu kucing, ya nggak banyak banget, sedikit lah kan begitu. Mungkin dia kucing itu tidur sembarangan aja, ya kita sih nggak anggap dia najis, ya dikering tubuhnya dan nggak ada apa-apa, dia tidur di mukena, mukenanya kita pakai, di mukena itu ada bulu. Nah, bulu kucing adalah najis. Alasannya dia hewan yang tidak boleh terlepas begitu. Ya. Nah, contoh yang lain itu udah saya terusin dulu dah. Itu ibu-ibu ya, bahwa bulu kucing itu dimaafin karena sedikit dimaafin, padahal dia najis bulu kucing itu. Ya, itu masalah yang agak dalam sedikit. Apa hukumnya bulu kucing yang nempel di baju, di mukena, di kain yang kita mau pakai sembahyang? Kita jawab nggak ngapa-ngapa, walaupun pada dasarnya bulu kucing yang terlepas dari tubuhnya adalah najis begitu. Ya, najis. Nah, kalau bulu ayam terlepas dari tubuhnya, nah itu lain lagi itu. Dia nggak ngapa-ngapa bulu ayam. Iya. Itu kemoceng, kenal kemoceng? Apaan kemoceng? Kemoceng nggak ada di sini. Bulu ayam begitu. Itu kalau kemoceng dari ayam mati, maka bulunya ikut tapi ya mungkin diambil ketika masih hidup kali ya, dicabutin kali ya. Kita nggak tahu dah. Kemoceng. Kan ayam boleh dimakan. Iya betul boleh dimakan. Tapi yang boleh dimakan itu kan tadi yang dicabut pada waktu masih hidup. Kayak bulu kambing. Kambing boleh dimakan, maka dibikinin baju. Nggak ngapa-ngapa itu. Karena kambing hewan boleh maka tuh di negeri misalnya mana nih, di Eropa atau di Australia, itu kambing dimasukin ke pabrik. Ya, keluar habis bulunya. Iya. Bulunya diambil, diolah jadi wool. Ya, diolah. Nggak apa-apa, boleh. Alasannya bahwa kambing tersebut hewan yang boleh dimakan. Tapi kalau kucing dimasukin, kemudian bulunya habis, itu bulunya alasannya kucing hewan nggak boleh. Iya, ayam juga begitu, boleh. Tapi kalau mati, nah itu nggak boleh. Kambing mati, haram dimakan dagingnya. Najis semuanya itu dah. Bulunya juga ikut najis karena kambing kambing mampus itu. Pusing dah. Iya, masalah hukum agak repot sedikit gitu ya. Itu disebut itu. Kemudian contoh yang lain nih, katanya dimaafin. Tadi kan yang dimaafin sedikit bulu sedikit aja. Ya, nggak apa-apa itu dah, bawa bulu kucing sembahyang nggak apa-apa. Ya. Kalau kemoceng jangan dibawa dah, kali bawa sembahyang bawa kemoceng di sini digantungin. Saya khawatir jangan-jangan bulu ayam itu ayam udah, tapi kita nggak tahu ya. Mendingan jangan, ragu-ragu itu. Jadi bulu kucing yang sedikit nempel dimaafkan, ya, karena sedikit. Pada dasarnya dia nggak boleh. Ada pendapat mazhab Syafi'i yaitu asap dari najis. Asap dari najis. Bukan hawa, lain lagi. Kalau hawa itu kayak di spiteng. Kenal spiteng ya? Spiteng itu kan ada lubangnya. Karena kan ada hawanya begitu. Anggap ibu jemur di atasnya. Terus baju itu kena hawanya. Itu nggak ngapa-ngapa. Karena bukan asap. Jadi bukan kotorannya hancur, habis. Tapi hanya uapnya. Nah kalau kotorannya, misalnya ke zaman dulu banyak tai sapi. Dibakarin, kita jemur dekat situ, ya pakaian kita kena asap dari tai sapi, maka pakaiannya najis.
Iya, najis itu pakaiannya. Alasannya tadi, ya kotoran sapi adalah ketika dibakar itu kan kemakan ya sama api. Iya, dan asapnya ikut najis. Iya, asapnya ikut najis. Ya, kalau nggak dibakar itu cuman lain lagi, nggak ngapain-ngapain. Maka tuh maaf ya, orang buang angin, anginnya nggak najis. Paham nggak tuh? Anggaplah misalnya ada orang mau diperiksa anginnya, dimasukin pelembungan misalnya. Misalnya, kemudian setelah dikumpulin, mau diperiksa nih di laboratorium, di lab begitu kan. Ini orang punya penyakit apa ini? Ya diperiksa gitu. Ketawa aja deh. Diperiksa ya. Diperiksa saudara-saudara ini ibu-ibu ya. Tahu-tahu dikelupaan dibawa sembahyang di kantong ini. Allahu Akbar. Nggak ngapain-ngapain karena itu hawa. Beda. Jadi hawanya itu nggak hawa dari najis tidak najis. Tapi asap dari najis. Itu rumusannya begitu. Itu rumusannya. Asap dari najis. Ketika disebut asap berarti najisnya diapain? Coba pikirin. Diapain tuh najisnya tuh? Dibakar begitu. Ya, jadi asap dari najis adalah najis. Ya. Kok jadi najis? Karena dibakar. Najis itu hancur. Berbentuklah asap, melahirkan asap. Karena najisnya ini karena kotorannya najis dibakar, maka asapnya ikut najis. Tapi kalau hawa lain lagi, najisnya tetap. Dia kan nggak kurang karena nggak dibakar. Nah, cuman hawa doang, maka hawa itu nggak najis. Kalau kencing kan najis. Anggap kita ini periksa kencing, itu banyak tuh periksa kencing. Ini orang penyakit kencing manis apa enggak ini? Atau ginjalnya masih sehat apa sakit nih? Nah, disuruh nih kayak botol. Ntar kalau kencing taruh situ. Dikelupaan dikantongin sembahyang. Allahu Akbar. Batal sembahyangnya. Batal karena bawa. Kalau tadi enggak, bawa angin tuh nggak najis. Ya, buang angin dikumpulin. Beda ya. Paham itu? Udah paham Pak Ustadz aja udah, jangan gampang, jangan pusing-pusing udah. Paham Pak Ustadz udah. Itu namanya tadi tuh wa yustasna aidon tuh, dan dikecualikan pula suwarun madhkurun fil mabsutat. Surah itu gambaran-gambaran yang tersebut di dalam kitab yang panjang lebar. Cuma di sini nggak disebutin, cuman tadi saya udah bilangin tuh. Seperti sedikit najis ya. Itu sedikit najis ya, seperti najis yang nempel di kaki laler, atau sedikit bulu kucing begitu, nggak apa-apa ya. Dan yang barusan saya terangkan sedikit dulu nih, boleh tuh sedikit dari asap najis yang dibakar, sedikit nggak ngapa-ngapa, sedikit banget. Kecuali banyak begitu, ibu jemur di situ lama banget dari pagi hampir sebelahnya orang nabun kotoran tai sampi. Ya udah, itu pakaian nggak bisa dipakai buat sembahyang karena asapnya terlalu banyak kena pakaian. Tapi kalau cuma sedikit baru dijemur dilatin, wah ada orang nabun, diangkat buru-buru dibedain, nggak ngapain-ngapain. Sedikit ya, sedikit dari asap najis dimaafkan, sedikit. Kalau banyak nggak dimaafkan. Ya, nggak dimaafkan. Begitu. Kemudian lanjutnya udah tadi wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi, dan mengisyaratkan musannif untuk bagian kedua dari bagian keempat. Tadi kan keempat itu kan ceritanya air kena najis, maka diterangkan tuh air banyak, air sedikit. Diterangkan juga tentang najis. Nah sekarang ini bagian keempat yang namanya air najis itu ada bagian yang kedua itu. Tuh dikatakan wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi biqaulihi itu, dan mengisyaratkan musannif untuk bagian kedua dari bagian keempat dengan katanya aukaan, atau ada air itu
Au kana katsiran, atau ada air itu yang begini. Tadi kan air sedikit, kejatuhan najis, ya, maka dilihat itu kalau najisnya sedikit nggak apa-apa, dengan syarat airnya nggak berubah. Oh maaf, bukan nggak apa-apa, nggak boleh dong. Jadi air yang kena najis walaupun sedikit nggak boleh aja, berubah atau nggak berubah atau nggak berubah nggak boleh karena kejatuhan najis walaupun sedikit. Udah selesai tadi itu udah, kecuali najis yang dimaafkan, ya, seperti binatang yang tidak berdarah mengalir, itu dah. Nah sekarang airnya banyak nih, tadi kan ada sedikit, airnya banyak, sesumur, seempang, kejatuhan najis. Nah itu baru ada perinciannya, dilihat dulu, kalau berubah nggak boleh, kalau nggak berubah masih boleh. Nih, jadi aukana katsiran, atau adalah air itu banyak begitu. Kullatain, berapa air banyak? Kullatain, yaitu 2 kullah, fa aktsar atau lebih. Fataghayyara, lalu ia itu berubah karena kena najis. Yasiron au katsiron, baik sedikit berubahnya atau banyak. Ya nggak boleh, udah berubah, airnya banyak seempang, benguk sedikit sih, di Latin ada bangkai, nggak boleh juga berubah sedikit, lagi berubah banyak begitu, kecuali tidak berubah, airnya banyak, itu punya kekuatan. Nah disebut di sini air banyak berapa? Wal kullatani khamsumi'ati ritlin bagdadiyin takriban fil asoh. Dan air 2 kulah itu ialah 500 kati. Ini kati ukuran di Irak zaman dulu. Ya. Jadi 2 kulah katanya 500 kati. Baghdad, ya, negara Baghdad. Takriban dengan kurang lebih alias kira-kira fil asoh, dalam kaul asoh, dalam pendapat yang paling benar, ya. Bihima, dalam kulatani, dan takriban itu. Waritlu al-Baghdadiyu indan Nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu asba dirhamin. Wah ini jumlah dari 2 kulah itu. Agak repot ini. Nih. Dan satu Baghdadi itu menurut Imam Nawawi 1 kati. 1 kati Baghdad menurut Imam Nawawi ialah 128 dirham. Pakai dirham gitu nggak? Wa arba'atu asba, dan 4/7 dirham. Ya. Jadi itu repot. Yang penting tadi saya bilang 2 kulah airnya banyak, ada yang bilang 200-an lah begitu, ya. 200-an itu airnya banyak namanya. Kurang dari itu airnya sedikit. Terakhir sedikit lagi nih. Wa tarakal musannifu qisman khamisan, dan musannif meninggalkan bagian yang kelima. Ini bagian air yang kelima. Coba ibu ingat, air dibagi 5 berarti. 1, suci mensucikan, tidak makruh, disebut air mutlak. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh begitu. Yang ketiga, betul kan? Ingat gak ibu? Ada lagi air namanya musammas. Iya, air musammas begitu. Air yang kena matahari begitu ya. Jadi memang ini kalau diingat jadi pada lupa semua dah. Ya. Nih, saya ulangin ini. Jadi air itu ada 1 yang tadi dibilang airnya suci mensucikan, tidak makruh, ya kan? Tidak makruh, itu namanya air mutlak, ya. Nah kemudian yang kedua, suci mensucikan cuman makruh, namanya air musammas begitu. Nah yang ketiga, air suci pada dirinya tapi nggak mensucikan lainnya, itu namanya air mustakmal. Nah yang keempat, air itu dia yang keempat ya. Susah ngapalinnya emang kadang-kadang, lupa mulu lagi dah tua, hilang hafalannya. Ngapalinnya susah, udah hafal hilang, aduh ya. Nah itu air kan 4 macam. Nah ada tambah atau lagi katanya nih, tambah atau lagi, yaitu air yang kelima ini. Ya, dikatakan wa tarakal musannifu qisman khamisan,
dan musannif meninggalkan bagian yang kelima. Air yang kelima macam itu. Wa huwa al-mutahhirul haram, dan dia itu ialah air yang mensucikan yang haram dipakainya. Nah, itu beda sedikit omongannya. Jadi airnya suci mensucikan. Airnya air mutlak, airnya boleh dimakan, diminum, airnya boleh dipakai buat ibadah, begitu. Pokoknya suci mensucikan, cuman haram. Kenapa haram? Airnya boleh nyolong. Boleh nyolong airnya. Nyolong air. Ya, haram dipakai. Tapi sah wudunya. Anggap saya diam-diam ngambil air orang begitu. Air susah, ya di Tanjung Priuk, air susah. Kemudian saya pakai buat wudu. Sah wudu saya. Cuman saya mencuri, nyolong air orang. Hukumnya haram. Haram itu mengakibatkan dosa. Jadi sembahyang kita sah, tapi kita punya dosa nyolong tadi. Jadi bercabang begitu. Cabang sembahyangnya sah karena dia berwudu. Dan airnya suci mensucikan. Cuman gara-gara boleh nyolong, akibatnya dia bawa dosa. Itu contoh yang gampang itu. Dikatakan al-mutahhirul haram, ialah air yang mensucikan yang haram dipakainya. Kal wudu bima'in magsub, seperti wudu dengan air yang digosok. Apa digosok? Dirampas. Sini air lo, kamu pakai. Begitu. Dia jagoan kan, ambil aja air orang. Itu namanya Kalau tadi mencuri diam-diam, orangnya lagi tidur, kan nggak tahu. Saya ambil, itu namanya mencuri. Tapi ini orangnya lihat, saya ambil aja. Iya, mau teriak-teriak itu orang, masih bodoh, gua ambil terus. Itu namanya gosok. Bahasa gampangnya merampas begitu. Mau merampas mau mencuri air itu tetap haram. Tapi sah wudunya, sah sembahyangnya, cuman bawa dosa akhirnya. Begitu. Dengan air yang digosok. Au musabilin lisurbi, atau yang disediakan untuk minum. Di negeri Arab itu, karena memang air susah, di Mesir misalnya, itu tuh di pinggir jalan ada kendi tempayan. Cuma tempayan Arab nggak kembung begitu. Lonjong dia. Iya, tempayan Arab lonjong. Kayak apaan ya? Kayak jantung begitu. Jantung pisang. Kayak kukusan. Iya, itu tempayan Arab itu. Itu di negeri Arab tuh, di Mesir, di Mekah sih udah nggak ada dah, dia udah maju. Ya mungkin zaman dulu ada. Itu ya mereka banyak yang bersedekah dengan air. Di depan rumahnya dibikinin tempayan. Iya, tempayan. Kalau kendi kan kecil, tempayan begitu. Kemudian ditaruhin, ini air buat apaan nih, kata yang punya? Buat ada orang pakai aja buat wudu, haram lu pakai. Orang disuruh buat minum dipakai buat, pasti kan banyak kan. Iya, beda antara air buat minum paling segelas dua. Kalau buat wudu keburu habis, gue yang capek kan begitu. Nah, itu haram dipakai buat wudu karena melawan orang yang bersedekah. Orang bersedekah air niatnya buat minum, dipakai buat salah itu. Disalah. Kalau minum gratis, kalau buat wudu nggak boleh. Habis air di tempayan, karena ngambilin lagi. Dia mau sedekah sama orang yang kehausan, begitu. Itu namanya air haram juga, nggak boleh itu. Itu namanya menyalahgunakan tujuan orang yang bersedekah. Ya, tujuan orang yang bersedekah, jangan disalahgunain, begitu. Ya, habis sudah tentang macam-macam air. Ya, nanti menjelaskan tentang macam-macam najis. Walaupun tadi udah ada penjelasan dikit-dikit, cuman kebanyakan tuh semuanya nerangin fokusnya air. Ya, air itu. Jadi air ada 5 macam kalau gitu. Nah, air yang kelima, airnya sih suci mensucikan, cuman haram. Kok bisa haram? Karena boleh mencuri airnya, atau boleh merampas, atau boleh menyalahgunakan tujuan orang yang bersedekah dengan air tersebut.